Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari KZ Linglong. KZ Linglong ini IM budget satu dynamic driver yang harganya bergantung kalau kalian beli di mana dan garansi apa ini beda-beda. Disclaimer dulu, KZ Linglong ini dikirimin langsung oleh KZ-nya, tapi review ini 100% opini pribadi saya sendiri. Untuk penampakan dusnya kayak begini. Di sini ada grafnya, ada juga spesifikasinya. Di dalam dusnya, ini saya udah lama ya, pingin KZ yang ada pouch atau kotak bawaannya. Akhirnya di si Linglong dia malah dapet. Kalau KZ yang premium dia malah nggak dapet. Bingung juga saya KZ ini. Udah aja padahal marketingnya kayak IEM yang PR1 Pro, PR2 yang upcoming, ini kasih aja kotak kayak gini padahal oke juga. Ya, sedikit curhat, yuk lanjut lagi. Di dalam kotaknya kalian juga dapet user guide-nya dan juga yang double, jadi ada kartu warantinya. Di dalam kotak si Linglong-nya, ya, waktu itu Linglong-nya di sini. Ini IEM-nya. Ini ada ear tips spare yang size lainnya, dapatnya size SML. Ini ear tips generic, biasa aja, nggak ada yang spesial. Untuk kotaknya, case-nya ini lumayan oke ya. Ya sudah, Linglong ini dapat sama kotaknya. Kita masuk ke build dari IM-nya. Ini kabelnya non-detach, sayang sekali. Yang kabelnya juga kabel generic budget KZ ya. Berfungsi sih, tapi kalau untuk jangka panjang saya nggak bisa jamin, nggak tahu juga karena saya baru pakai ini kurang lebihnya 1 minggu lebih sedikit kayaknya. Untuk build dari IM-nya kayak gini. Dia dari besi. Belakangnya ini ada ventilasinya. Ada juga tulisan LR ya kalau kameranya bisa fokus. Selain itu, selagi kita ngomongin build quality dari IEM-nya, saya juga notice di si Linglong ini ada driver flex. Driver flex itu apa? Dia kalau misalkan kita colok si IEM-nya ke kuping, ini anggap aja kuping, ditekan gini, terus ditekan-tekan atau terlalu cepat masukinnya atau emang terlalu dalam, kadang ada bunyi kerucuk-kerucuk, kringkel-kringkel gitu, kayak suara plastik gitu. Itu namanya driver flex. Di Linglong ini, di unit yang saya kanan-kiri ada driver flex-nya. Apakah mengganggu? Enggak juga sih, tapi saya cuman ngasih tahu aja. Barangkali kalian ada yang bingung, kenapa ada bunyi crinkle, kerucuk-kerucuk di CIM-nya itu disebut driver flex. Untuk fittingnya, ini asal tancap aja, tapi bisa juga sih sebenarnya kalau kalian mau gulung ke daun telinga supaya kayak over ear. Kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk soundnya dites langsung pakai dongle iPhone dan juga dongle LPW2131. Ear tipsnya pakai ear tips bawaan yang saya pakai yang size large. Untuk tonalnya secara gambaran besar dia Harman neutral dengan ekstra sub bass. Kita masuk ke bassnya. Sub bassnya deep, rumble dan punch-nya decent, bukan yang paling rumble tapi bukan yang paling punch juga. Ini ada di tengah-tengah atau in between. Bassnya rapih, nggak ganggu ke mid-range-nya. Speed bassnya dites di lagunya Trivium yang judulnya Katastrofis masih aman. Decay atau ekor dari bassnya juga ini lumayan panjang. Untuk mid-range-nya forward, ramping tapi nggak tipis, tapi nggak tebal juga. Bebas dari shouty dan sibilance. Untuk instrumen juga dia ke arah ramping sama kayak vokalnya. Penyajian instrumennya juga forward, tapi nggak pernah terlalu forward. Untuk treble-nya smooth, airy, non-offensive, ekor treble-nya juga ini lumayan panjang. Kita masuk ke bagian teknikalitas dari si Linglong. Stage-nya dulu. Stage-nya ini lumayan luas ya, tapi terkesan kayak lapangan kosong. Bentuknya simetris dari sisi width dan juga depth-nya. Ini untuk dipakai gaming Valorant masih lumayan oke. Untuk imagingnya jujur aja ini average atau biasa aja. Meski suaranya memang nggak asal bunyi, tapi ya udah lumayan lah.
Separasi dan positioningnya. Separasinya udah lumayan oke, nggak ada masking, nggak bertumpuk. Positioning asal kiri kanan suaranya juga udah lumayan jelas, meskipun bukan yang paling tajam. Kita masuk ke bagian komparasi. Kalau di-compare ke Moondrop Quartz yang OG yang bukan DSP. Quartz yang OG dari plastik shell-nya, sedangkan Linglong dari metal. Sama-sama kabelnya non-detachable, dan juga kalau si Quartz jujur aja saya rasa agak ringkih ya. Suaranya kalau Quartz dia lebih main di mid bass, lebih punchy tapi agak ganggu ke transisi mid range-nya. Selain itu suara midnya juga dia terlalu maju, berasa shouty dan terlalu gimana ya. Secara keseluruhan ya instrumen, vokal semuanya di area midrange ya maju, terlalu maju banget ya. Kalau treble-nya keduanya sama-sama smooth, nggak ada yang saya komen dari keduanya. Kalau di-compare-nya ke KZZ-VX, dia dari metal berat bodinya. Jujur aja terlalu berat untuk saya, tapi plusnya kabelnya dia detach. ZVX ini juga lebih fun suaranya dari Linglong. Lebih punch bassnya, lebih berbody secara keseluruhan suaranya. Dan treble-nya juga dia lebih cering-cering. Teknis juga dia lebih bagus di KZ ZVX dibandingkan dari Linglong ini. Kalau mau di-compare ke IEM lain, tanya aja di kolom komen tersedia. Kalau komennya masuk dan IEM-nya pernah saya pakai, saya usahain komennya pasti dibales. Masuk ke konklusinya, jadi ini KZ Linglong ini gimana? Kalau menurut opini pribadi saya sih ini gimana ya posisinya? Kayak salah satu IEM budget yang bisa cocok jadi everyday carry item. Buat dipakai sambil kerja atau rebahan, suaranya kan ini yang saya bilang tadi non-offensive nih. Dengan adanya extra sub bass aja dia suaranya nggak ada yang aneh-aneh. Jadi gimana ya, makanya tuh dia nggak demand attention, nggak minta atensi kalian, nggak minta perhatian kalian yang nggak bikin kalian hilang fokus. Kalau misalkan kalian lagi ngerjain sesuatu tapi pengen dengerin lagu. Kalau take dari saya sih mungkin seperti itu. Atau kalau yang masih galau, saya bantu lagi. KZ Linglong ini recommended untuk kalian yang kere hore. Butuh IEM untuk dipakai nyantai, multitasking, atau dipakai everyday carry item yang murah meriah. Selain itu untuk kalian yang pengen suara non-offensif dengan ekstra sub bass yang agak sedikit boom-boom. Sedangkan KZ Linglong ini kurang recommended untuk kalian yang nyari IEM yang ada wow factornya. Karena Linglong ini nggak minta perhatian kalian suaranya. Selain itu untuk kalian yang nyari IEM yang lebih fun, bukan di Linglong. Untuk IEM yang lebih flat juga bukan di Linglong. Linglong ini di in between di antara keduanya. Terlalu fun enggak, dibilang flat juga ini enggak flat. Selain itu, untuk kalian yang nyari IEM budget dengan teknikalitas terbaik, saya rasa bukan di Linglong juga. Untuk kalian yang sering takut kepikiran, kalau kabelnya non-detach, nanti ketarik rusak, jangan dibeli. Simpen aja uang kalian, jangan dibeli. Segini aja review saya kali ini. Apabila dirasa terbantu atau terhibur, boleh dong sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye. Linglong.